Pengamen di atas angkot di Kota Bogor telah menjadi masalah serius bagi penumpang. Aksi mereka yang kadang memaksa mengamen membuat sejumlah penumpang tidak nyaman. Apalagi mereka juga terkadang memaksa meminta uang kepada penumpang angkot setelah menyanyikan lagu yang tidak merdu, bikin penumpang takut. Penumpang dan sopir angkot merasa terganggu dengan keberadaan pengamen yang kerap kali mengganggu keamanan selama perjalanan. Dampak dari aktivitas tersebut bagi penumpang adalah membuat keresahan. Penumpang merasa resah dan terganggu dengan aksi pengamen tersebut. Kekhawatiran. Kaum wanita dan penumpang khawatir akan keselamatan mereka selama perjalanan. Upaya yang perlu dilakukan. Pengawasan. Pemerintah Kota Bogor perlu meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pengamen di angkot. Perlunya penindakan. Pengamen yang melakukan aksi seperti itu perlu ditindak tegas untuk menjaga keamanan dan kenyamanan penumpang. Berikut wawancara Kim Forkap dengan Sekretaris Kelurahan Loji Bapak Muhtadin tentang razia pengamen di atas angkot Kota Bogor pada Rabu 9 April 2025. Ikuti laporannya. Desa, hari ini kita akan mewawancara Bapak Muhyiddin selaku Sekretaris Kelurahan. Pak Muhtadin. Oh, Pak Muhtadin. Mohon maaf, Pak Muhtadin selaku Sekretaris Kelurahan Loji tentang kegiatan razia pengamen Ya, di wilayah Loji. Pengamen di angkot. Pengamen di angkot di wilayah Loji yang dilaksanakan tadi pagi. Ya, Pak Muhtadin, selamat siang. Bisa diceritakan Pak tentang kegiatan tadi pagi di wilayah Loji tentang razia pengamen di angkot, mungkin kronologisnya sampai terjadi apa razia tersebut. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Kecamatan Bogor Barat, memang Pak Lurah selaku pimpinan Kelurahan Loji mendapat di polisi mendapat arahan dari Pak Camat Bogor Barat terkait mengenai adanya pengamen-pengamen di dalam angkot yang berkeliaran atau beroperasi di wilayah Kecamatan Bogor Barat. Kami atas nama Kelurahan Loji, Pak Lurah beserta jajaran tadi pagi beroperasi di Jalan TBM Palak di antara TBM Palak dan Jalan Maijen Ishak Juarsa, tepatnya di depan Bakso Titoti. Kita pukul 9 pagi Kelurahan Loji mengadakan pemeriksaan setiap angkot-angkot yang berlalu lalang di pertigaan lampu merah di wilayah Kelurahan Loji. Di antara kegiatan kami adalah memberikan himbauan pembinaan kepada pengamen yang diangkot, dan kami menurunkan paksa para pengamen, dan kami berikan arahan, berikan informasi untuk tidak boleh mengamen lagi di dalam angkot. Sehubungan juga kami menerima informasi bahwasanya pengamen di dalam angkot ini sangat meresahkan penumpang angkot, Pak. Jadi yang jelas kami melaksanakan instruksi dari kecamatan mengadakan razia dan memantau setiap angkot yang berlalu lalang di pertigaan lampu merah Bakso Titoti tersebut. Mudah-mudahan upaya kami ini akan berdampak kondusif khususnya bagi para pengguna angkutan umum Kota Bogor yang melintasi pertigaan lampu merah Bakso Titoti di wilayah Kelurahan Loji. Dan kami juga memberikan edukasi atau sosialisasi himbauan kepada masyarakat agar berhati-hati dalam memilih atau menggunakan jasa angkutan umum di angkot, terutama di angkot, dan mohon agar masyarakat tidak mengundang sesuatu yang dapat
mengakibatkan tindakan kriminal gitu seperti penjamretan atau penodongan di dalam angkot ya. Kalau menurut teori polisi kan ada niat dan kesempatan. Walaupun niat tidak ada, jika ada kesempatan kita mengundang umpama ibu-ibu menaruh dompet jangan sembarangan, bapak-bapak megang handphone jangan sembarangan di dalam angkot. Juga jangan menggunakan perhiasan yang mencolok ya, yang dapat mengundang tingkat kriminalitas. Karena ada kesempatan, dia tidak ada niat, mungkin niatnya ngamen, tapi ada kesempatan dia duduk dekat pintu angkot, maka terjadilah tindak kriminal berupa penjamretan gitu kan. Takutnya seperti itu Pak, jadi modus mengamen bisa berubah menjadi modus kriminalitas. Itu yang kami cegah gitu kan dengan adanya razia pengamen di dalam angkot. Seperti itu Pak kira-kira ya. Untuk Bogor Barat ada berapa titik Pak razia yang dilakukan terhadap pengamen di dalam angkot tersebut? Berdasarkan surat edaran atau informasi yang kami terima dari Kecamatan Bogor Barat, setidaknya ada 16 titik di 16 kelurahan. Karena memang ini sifatnya mewakili, jadi titik-titik yang bersifat strategis di mana terjadi mobilisasi pengamen di angkot. Yang banyak terjadi pengamen di angkot itu tadi yang dapat menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di dalam angkot ya bagi para pengguna jasa transportasi umum angkot. Seperti itu Pak. Jadi setidaknya ada 16 titik ya kurang lebihnya ya, karena kami hanya kebagian satu titik di lampu merah bakso Titoti itu yang kami terima dari kecamatan Pak gitu. Kalau menurut Pak Seklur, apa jenis-jenis pengamen yang ada di angkutan kota itu, di angkot itu bisa seperti apa sih Pak? Mereka memang ngamen secara mandiri atau memang ada yang mengorganisir Pak? Yang mengorganisir artinya ada kelompok-kelompok pengamen di dalam angkutan kota di Kota Bogor. Kalau untuk kelompok pengamen yang terorganisir kami tidak paham ya. Iya. Ada juga mungkin mereka sifatnya partisan aja, artinya berdasarkan tempat-tempat tongkrongan atau pergaulan sosialisasi mereka di lingkungan pengamen, mungkin ya lebih kepada apa ya, keterpaksaan, mungkin ingin mencari, motifnya adalah uang ya, mencari uang ya dengan cara instan menjadi pengamen. Ya kalau kami pikir kurang tepat ya, tidak bagus lah mengamen di dalam angkot ya. Di samping mengganggu naik turunnya penumpang, juga mengganggu kenyamanan dan keamanan pengguna jasa angkutan umum angkot itu sendiri. Baiknya ya itu tadi, kalau sebenarnya kami menerima informasi juga dari pihak pemerintah juga, lembaga-lembaga instansi yang terkait seperti Satpol PP, Dinas Sosial maupun Dinas Tenaga Kerja juga memberikan solusi ya bagi mereka para pengamen angkot, pengamen di angkot itu supaya mereka memiliki pekerjaan yang sifatnya memiliki penghasilan tetap. Maka kami sarankan mereka itu kita bina, kita rekrut untuk mengikuti lembaga latihan balai latihan kerja di Disnaker, di Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor, agar supaya jelas gitu untuk mendapatkan penghasilan yang sifatnya tetap gitu, supaya berkesinambungan. Kalau menurut kami penghasilan daripada ngamen di angkot itu kurang layak lah, kurang memadai, di samping mengganggu itu tadi rasa aman, rasa nyaman bagi para pengguna jasa angkutan umum, dan hal-hal yang lain itu dapat kita cegah gitu. Seperti tadinya niatnya ngamen, karena ada kesempatan yang diberikan oleh penumpang angkot, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, penjamretan, umpama penjamretan handphone, perhiasan dari ibu-ibu atau dompet, ya kan? Kita nggak tahu ibu-ibu gendong anak, megang dompet, megang HP, atau pakai perhiasan, itu sangat rawan sekali kalau bagi kami. Makanya kami berterima kasih kepada Kecamatan Bogor Barat, juga kepada pihak-pihak terkait, Pol PP, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, maupun kepada KIM sendiri ya, kelompok informasi masyarakat Porkap Kelurahan Loji ini, bisa memberikan informasi ini kepada masyarakat atau kepada lembaga kemasyarakatan desa kelurahan seperti Pak RT, RW,
tim penggerak PKK, Pokja Posyandu, Karang Taruna maupun kepada Satlinmas. Seperti itu, jadi kita bisa kerja bareng untuk ya mensosialisasikan upaya pencegahan kriminalitas ya melalui pengedukasi atau memberikan pembinaan kepada pengamen yang ada di angkot, karena menurut kami tidak layak lah, dan memang pemerintah melarang atau tidak boleh mengamen di dalam angkot karena itu tadi ya dampaknya bisa ke arah kriminalitas. Seperti itu Pak kira-kira Ya. yang kami kerjakan. Terima kasih Pak Muhtadin atas wawancaranya hari ini. Semoga bermanfaat untuk disampaikan kepada pemirsa kita. Ya, terima kasih. Selamat siang.